begitu Anda jadi presiden dan wakil presiden, maka sebagian hak Anda telah harus Anda tanggalkan. Hak sensitif misalnya. Begitu kan kita punya hak sensitif. Sedikit diomongin orang langsung merasa dihina atau dicemarkan. Itu hak sensitif itu harus Anda tanggalkan. Nah, oleh karena itu saya beranggapan boleh saja kita berbicara mengkritisi terhadap lembaga-lembaga tersebut, karena kalau nanti dipisahkan antara penghinaan dengan kritik, takutnya seperti yang dibilang tadi oleh rekan saya ini, kita begitu lapor polisi, begitu yang laporkan presiden atau wakil presiden, aparat penegak hukum langsung merespon dan kejaksaan pun akan P21 perkara itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Walaupun sebenarnya tadi Prof. Andi Hamzah juga sudah mengatakan sebenarnya bisa gampang sekali kok membedakan antara kritik dengan penghinaan. Ya, secara hukum gampang, tapi dalam pemahaman masyarakat dan penegak hukum itu tidak mudah. Saya pikir ini keliru pemahaman Bang Kami. Pak, tadi saya tidak potong Anda tadi ya. Bukan, jangan masa begini. Jangan dipotong. Jangan mengagitasi seperti kemudian itu. Masalahnya begini, ya. Kalau lembaga presiden dalam jabatannya, Anda sampaikan, saya pikir saya itu selesaikan bisa, dulu. tapi kalau Anda menyerang pribadi orang bagaimana? Jangan menganggap diri sangat lebih daripada yang lain, nanti orang lain langsung disalahkan. Dengarkan, saya nggak potong Anda tadi, ya. Kemudian Anda membatasi demokrasi kalau gitu. Nah, saya mau tanya sama Abang, kalau Abang lihat presiden merasa secara subjektif, saya direndahkan martabatnya, masuk pasal penghinaan. Kalau saya mengatakan begini. Kan itu apa namanya? Subjektifnya itu kan harusnya dibuat objektif. Tapi sistem kita sayangnya, karena yang milik kepolisian, kejaksaan adalah presiden, ya mereka nggak pernah memberikan satu. Saya jawab begini, kalau saya tipe gitu, orang yang sensitif, saya tahu begitu saya jadi anggota DPR, presiden dan wakil presiden, itu tiap hari dari A sampai Z kelemahan saya akan dikuliti. Oleh karena itu kalau saya tidak siap dengan mental itu, saya tidak melamar untuk menjadi orang yang duduk di kelembagaan itu. Jadi yang saya sepakat bahwa pasal itu sebaiknya ditiadakan. Berarti Abang dalam draft yang Abang buat tadi, yang 2012 tidak ada pasal itu sebenarnya. Ada juga. Makanya tadi saya bilang tadi dalam draft Abang nggak setuju kan masuk. Gini, ini saya mengatakan saya tidak menjadi anggota tim RUU KUHP, tapi saya sudah sampaikan kepada Anda tadi ada perdebatan dan ada perbedaan pendapat. Dan tidak semua anggota tim sepakat dengan hasil yang ditampilkan, sama dengan di DPR. Ya. Ketika pembahasan tidak semua anggota DPR sepakat, ya, tapi kadang-kadang suara yang sudah diputuskan itu yang kita menurut harus saya, Bang, hormati. Sebagai intelektual jangan memberikan satu pemantik. Karena diusulkan sama tim akademik, oh ini benar. Akhirnya DPR dan pemerintah memasukkan pasal itu. Harusnya Abang tegas saja, tidak nggak bisa. Saya bilang, saya untuk KUHP ini bukan anggota tim, tapi salah satu narasumber. Dalam pembahasan pasal-pasal ini, kita di kampus, di dunia akademik membahas dari sisi luar. Artinya paham ini kolektif, jadi Abang nggak bisa ngambil keputusan sendiri gitu kan? Abang mau menyampaikan gitu kan? Sekali lagi saya katakan, saya bukan anggota tim perumus. Oke. Narasumber. Oke. Kalau RUU KUHP saya anggota tim perumus. Saya berani tanggung jawab RUU KUHP, tapi RUU KUHP saya narasumber, ya. Dan saya sepakat bahwa ketentuan demonstrasi, keramaian dan lain-lain itu tidak perlu izin. Itu cukup dengan pemberitahuan. Ya, kalau main izin ini bahaya, kembali kepada rezim yang jauh sebelum Orde Lama. Demikian Pak Karim. Kalau Bang saya tanya, kalau itu perlu izin, Abang berubah nggak posisinya bahwa RKUHP itu tidak perlu ada harusnya? Setahu saya di dalam draft yang kami buat, yang diserahkan dulu ke DPR, itu bukan izin, tapi pemberitahuan. Saya bakar sedikit. Pertama saya ingin katakan, di mana pasal RUHP ini, KUHP yang baru ini ada izin. Di pasal 273 itu pemberitahuan. Nggak ada permintaan izin. Masalahnya draftnya, Mbak, nggak ada yang, kita semua nggak ada yang tahu selain pemerintah. Nah, kita juga tidak tahu kan, itu dirubah atau tidak kan. Kita berasumsi. Karena kepikiran kita dilingkari oleh pikiran negatif, jadi asumsi negatif. Kita belum lihat. Yang kedua saya ingin katakan, dari mana Perpres bisa menganulir pasal
di undang-undang. Karena kita sudah ada undang-undang tentang hierarki perundang-undangan. Bahwa Perpres itu di bawah undang-undang. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah di Belanda. Sebentar, yang Bapak kedua tanyakan itu. Tadi Anda Perpres. katakan Perpres Soekarno muncul bisa merubah. Oh iya betul. Ya, betul. itu Perpres belum ada undang-undang tentang hierarki perundang-undangan. Karena undang-undang yang di bawah tidak boleh menganulir. Iya dulu bisa, tapi sekarang nggak boleh, tidak izinkan oleh undang-undang yang ada. Karena tidak boleh menganulir undang-undang yang di atas dan undang-undang yang di bawah. Nah, harus melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, kedua, coba tunjukkan di Amerika, ya, dari mana parlemennya membuat undang-undang lo minta pendapat masyarakatnya. Mana contohnya? Nah, ketiga, yang kelima, di Belanda setiap peraturan pidana dirubah, tidak ada yang protes. Di sini belum disahkan, mau dibikin rancangannya, semua orang udah protes, belum melihat itunya. Tapi ketika ada pasal yang menguntungkan, nggak ada protes. Kalau menganggap itu tidak layak, mari kita uji semua pasal itu yang tidak layak itu secara konstitusional. Nah ini kita mencoba membangun framing pikiran sendiri yang sangat subjektif. Jadi Bang Karni, Nah, saya tidak pernah mengatakan untuk aman, ini mungkin kurang kopi tadi Bang. Enggak, Anda tadi mengatakan. Tadi saya mengatakan bahwa ada contoh di KUHP, ya pasal 156A itu masuk lewat PNPS nomor 1 tahun 65. Ya karena waktu Tapi itu ke belum ada depan undang-undang. untuk amandemen, Ya. coba simak baik-baik kalimatnya. Untuk ke depan kalau ada amandemen oleh DPR bisa dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang tadi DPR produk undang-undang. Pintu masuknya dari Saya mana? tidak bilang PNPS Ya, Perpres. pintu masuknya bagaimana? Membuat satu rancangan undang-undang aja Anda katakan 50 tahun, setengah abad. Bagaimana pintu masuknya? Kita harus memberi pencerahan masyarakat, jangan memodohin. Kalau sekarang kan artinya memodohin masyarakat. Bisa Anda lihat contoh, Anda lihat undang-undang perbankan kan disebut undang-undang nomor sekian sebagaimana telah diperbaharui oleh sekian, sebagaimana telah diperbaharui oleh tanggal sekian tahun sekian. Undang-undang PT. Nah, Anda lihat undang-undang tipikor. Kitab undang-undang coba cari. Bisa Makanya di seperti dalam itu. kitab undang-undang ini, loh contohnya Ini ada kok. KUHP kita pernah dilakukan amandemen kok. Loh, di zaman itu belum ada undang-undang yang lain. Maaf Bang Karni, saya ingin tidak ingin berdebat kalau nggak mengerti susah. Anda harus paham itu. Ya udah, Ya kan? cukup. Ya. Tapi yang saya mau batas satu aja. Bahwa di Amerika tidak ada yang bantah kalau undang-undang dirubah. Sampai dirubah tolong tonton CNN malam ini. Undang-undang aborsi. Saya katakan undang-undang pidana, ketika dia mau diundangkan, ya, lalu dibawa dulu ke masyarakat untuk diminta pendapat masyarakat. Ketika membuatnya itu loh Bang Adi, seperti yang dilakukan di sini. Ya, ketika dilakukan proses itu di sini, semua lembaga pendidikan semua diajak. Ada peran publik di situ. Tetapi yang diprotes di Amerika ketika undang-undang itu sudah diundang-undangkan. Tapi waktu proses pembuatan itu tidak ada, makanya ketika undang-undang itu dibuat, waktu direncanakan udah minggu ini aja ada 2. Undang-undang senjata api sama undang-undang aborsi. Iya. Itu sudah diundangkan atau belum Bang? Sebelum dan sesudah. Undang-undang aborsi kalau Anda nonton CNN itu tiap hari yang demo itu undang-undang aborsi. Orang demo masyarakat untuk perubahan undang-undang. Jadi jangan merujuk terhadap sesuatu Ya, yang itu keliru. sudah diundangkan. Yang saya lihat proses seperti kita ini sudah mengakomodasi. Baik.